Kemudian dikatakan pula di sini wa tayammumu yaqumu maqamal wudu'i fil hadasil asghar wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadasil akbar. Nah, kita perlu perhatikan yang namanya tayamum itu, ya, tayamum itu bisa menggantikan wudu. Arti kata wudu kan berarti pakai air, ya, bisa menggantikan wudu kalau nanti berhalangan, tidak ada air, sakit dan sebagainya, bisa Anda menggunakan tayamum. Tayamum gantinya wudu. Dan juga bisa digunakan ganti daripada mandi wajib, ya. Ada orang hubungan suami istri, ya, paginya meriang, Pak, ya, kan bisa saja lagi hadas besar meriang, ya, nggak bisa pakai air, nggak kuat, gerotok sama sekali, boro-boro mandi, kaki disiram aja gerotok, Pak, nggak bisa, Pak, ya. Mau direbus pun air juga tetap aja. Kenapa? Ya sekarang waktu mandinya nggak apa-apa, karena hangat masih panas. Begitu berhenti, ya. Ini saya contoh aja kejadian yang saya lakukan itu, ya, atau yang terjadi itu, yang saya rasain. Di Mesir saya dulu kuliah di sana di Azhar, gitu ya. Itu di Mesir itu ada musim dingin banget, Pak. Itu sampai plus 4, 6 dingin tuh. Itu kalau ente ngomong aja itu berasap-asap itu. Napas itu, apakah itu keluarnya tuh kayak asap gitu, kayak kebul gitu ya. Saking itu dinginnya. Nah, itu hampir kayak nggak mungkin, wudhu aja nggak bisa. Saya ngambil air gini, ya, gini itu rasanya nusuk ke sini, tembus rasanya. Sakit itu, gini, itu rasanya tembus ke sini. Nah, kita kadang-kadang kan yang namanya itu kan bukan sehari, musim dingin itu bisa berbulan. Dinginnya itu, suhunya itu bisa sampai minus malah, ya. Tapi yang namanya mandi ya tetap mandilah, namanya orang bagaimanapun. Jadi di asrama Azhar, saya tinggal di asramanya, di asrama itu ada kolam, ya, puluhan kolam, kamar mandi, kamar mandi. Itu rentetan, nah, sini berapa puluh, depannya berapa puluh, sebelahnya lagi. Nah, itu semua itu, ya, itu kolam air panas. Jadi kita kalau ente umpama di luar gitu, ya, kan kamar mandinya itu apa, temboknya itu paling 2 meter kayak gitu, sepintu. Ini kan lapangnya masih tinggi, ya. Jadi kalau umpama ente ngelihat ruangan itu gitu dari agak jauh dikit itu sini asap semua ini. Asap apa namanya itu? Panasnya air tadi yang kita mandi, tahu? Ya? Wajar saking apa? Dingin dan ini panas. Memang kita mandi, bukan nggak mandi. Enak kita mandi, udah mandi segala macam, ya, hangat, nggak apa-apa itu. Begitu selesai mandi, Pak, oke, adukkan udah kering gitu, pakai baju, bawa selimut lagi gini, keluar dari ruangan itu. Bisa apa drone kan, Pak? Ini mandi sore, mandi siang, bukan mandi malam, bukan mandi pagi, subuh, bukan. Mandi siang, ngerti ya? Itu mandi siang, mandi sore gitu. Mandinya itu sore atau siang. Itu keluar itu dari ruangan, kan di luar itu udah mandi, udah kan tadi hangat kan, enak. Sudah pakai selimut, udah pakai jaket, begitu keluar, oh, artinya apa? Ya memang dingin gitu, dingin. Nah, kalau kita memang orangnya sehat, gitu ya, istilah kata, ya masih apa? Masih enjoy gitu, masih kita bisa jalan, bisa ini, masih, ya, kayak istilah kata buat olahraga lah gitu ya, jalannya. Makanya perhatiin, musim dingin di dunia Eropa di mana saja, terus jalannya kayak orang ngonjokin orang itu. Lihatin orang musim dingin, ya, jalannya gimana tuh? Cepet nggak? No, cepet. Kenapa? Ya memang itu karena supaya dia, ya, berkeringat, supaya ya nggak ada keringatnya sih, cuma itu supaya badan kita itu menghangatkan badan, ya. Tapi kalau musim panas letoy, Pak, jalannya. Iya, lemes itu. Ya, kalau musim dingin enggak. Nah, itu makanya kalau lihat di Cina, di negara Eropa, negara Arab, negara-negara yang punya musim dingin gitu, waktu musim dingin, ente lihat di jalan kakinya mereka, ya,
kayak orang mau ngunjukin orang itu, ya, mau lari itu, semi lari itu. Nah, itu maksudnya supaya menghangatkan. Artinya yang saya ceritakan ini bahwa orang yang sehat saja, yang sehat walafiat, sekalipun tuh mandi pakai air panas itu, di saat musim-musim yang memang betul dingin, ya, itu bisa menjadikan apa, badan ya goyang itu, ya, bisa menggoyangkan. Apalagi kalau airnya beku, kalau airnya dingin gitu, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un mungkin, ya. Nah, ini yang namanya mandi wajib saat kita menghadapi masalah seperti itu, yang Anda mempunyai prediksi kalau saya mandi mampus saya nih, ya, umpama gitu, ya. Jawabannya ya udah, nggak usah mandi, cukup dengan bertayamum, ya. Jadi disucikan dulu, ya, umpama kemaluan kita cebok dulu, ini dulu, itu kan cebok-cebok kan walaupun dingin-dingin kan masih bisa lah, ya, bukan kepada tubuh segala macamnya, nggak sama dengan mandi. Selesai itu baru kita menggunakan tayamum, ya. Nah, kalau wudhunya bagaimana? Tergantung, bisa wudhu nggak? Kalau wudhu sih bisa, Bib. Ya sudah, habis tayamum daripada mandi wajib, terus baru kita berwudhu. Karena itu tayamum untuk mandi wajib. Nah, yang kedua kita berwudhu, ya. Itu karena kita kewajiban wudhu. Kan dua kewajiban, nggak sama. Mandi wajib, kewajiban, wudhu, kewajiban. Kecuali nih, Anda bisa mandi wajib, ya, tanpa adanya apa yang membatalkan wudhu. Nah, itu makanya wudhunya sudah ikut terangkat karena sudah melakukan mandi wajib, ya.